Selamat siang Ibu Diovita yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Krisda Natalia Huta Barat dari kelas KM04. Pada kesempatan ini, saya akan membahas review film pendek yang berjudul The Silent Child tahun 2017. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru yang berguna bagi kita semua. Oke. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, seringkali kita lupa akan pentingnya komunikasi, terutama bagi mereka yang memiliki tantangan khusus. The Silent Child adalah film yang mengangkat isu penting tentang tunarungu dan bagaimana sebuah komunikasi yang sederhana bisa mengubah hidup. Pada kesempatan saat ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat lebih dalam tentang kisah yang penuh emosi ini. Oke, kita masuk ke alur cerita The Silent Child tahun 2017. Film The Silent Child ini mengisahkan tentang seorang gadis muda yang bernama Libby. Ia berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Dia mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi karena dia tuli. Film ini memperlihatkan kehidupan Libby yang sangat terisolasi dan kesepian di dalam keluarganya, yang tidak memahami atau tahu cara berkomunikasi dengan Libby secara efektif. Nah, Libby itu tinggal bersama dengan orang tuanya di sebuah rumah yang terlihat cukup besar. Namun, suasana dalam rumah itu terasa sangat sepi dan dingin. Meskipun keluarganya mencintainya, mereka tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan Libby karena mereka tidak bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat. Keluarga Libby lebih sering mengabaikan kesulitan yang dialami anak mereka dalam berkomunikasi, dan mereka berharap dia bisa belajar berbicara seperti anak-anak lainnya. Hal ini menyebabkan Libby merasa terpinggirkan dan tidak dimengerti karena dia kesulitan mengekspresikan dirinya. Nah, suatu hari, pengasuh baru bernama Joanne mulai bekerja untuk merawat Libby. Joanne adalah seorang wanita muda yang sangat peduli dan berempati, dan dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Joanne ini segera menyadari bahwa Libby itu tidak bisa mendengar, dan dia mulai berusaha mengajarkan Libby cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah, disinilah titik balik dalam kehidupan Libby, karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar memperhatikan dan memahami kebutuhannya. Joan ini menghabiskan waktu dengan Libby. Dia mengajarkan Libby kata-kata dasar dalam bahasa isyarat dan dengan sabar menjelaskan dunia kepada Libby dengan cara yang bisa dia pahami. Ada beberapa momen penuh emosi di mana kita bisa melihat betapa berharganya hubungan ini bagi Libby. Ketika Libby pertama kali mulai menggunakan isyarat untuk berkomunikasi, ada momen kegembiraan kecil yang sangat berarti bagi kedua belah pihak. Nah, namun tantangan terbesar muncul ketika orang tua Libby menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap metode yang dilakukan Joanne. Mereka menginginkan Libby untuk belajar berbicara dan mendengarkan, dan mereka tidak sepenuhnya menerima bahwa Libby lebih nyaman dan lebih bisa berkembang menggunakan bahasa isyarat. Mereka merasa frustasi dengan prosesnya, dan ini menambah tekanan dalam hubungan mereka dengan Joan dan Libby. Nah, momen puncak film ini terjadi ketika Libby yang kini telah mulai terbuka dan berkomunikasi dengan berbahasa isyarat mencoba untuk berbicara dengan ibunya. Namun, ibunya tetap tidak bisa memahami cara Libby berkomunikasi. Dalam adegan yang sangat emosional, Libby mencoba mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya.
Tetapi ibunya tampaknya tidak bisa menerima kenyataan bahwa Libby lebih baik berkomunikasi dengan bahasa isyarat daripada berbicara dengan suara. Akhirnya, film ini berakhir dengan Libby mulai menerima dunia di sekitarnya dengan cara yang baru, yaitu dengan bahasa isyarat. Meskipun orang tuanya tetap berharap Libby bisa berbicara, film ini menunjukkan bahwa dunia Libby bisa dipahami dan dihargai dengan cara yang lebih inklusif. Nah, demikianlah alur cerita The Silent Child 2017 ini. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana teknik pengambilan gambar pada video ini. Kita akan melihat bagaimana angle, komposisi, dan frame bisa membantu menyampaikan informasi pada cerita ini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Teknik pengambilan gambar yang dimulai dari angle. Nah, dalam beberapa adegan, kita melihat kamera diambil dari posisi rendah atau yang disebut dengan low angle, khususnya ketika menyoroti interaksi antara Libby dan orang dewasa di sekitarnya. Ini sering digunakan untuk menunjukkan posisi dominasi orang dewasa menciptakan perasaan bahwa Libby terjebak dalam dunia yang tidak sepenuhnya bisa dia pahami atau dikendalikannya. Low angle ini menambah kesan ketidakberdayaan atau keterasingan Libby terhadap dunia sekitarnya. Kemudian angle selanjutnya adalah eye level atau pengambilan gambar yang dilakukan pada level mata, terutama ketika kamera berfokus pada wajah Libby. Dengan sudut ini, penonton dapat merasakan kedekatan dan keterhubungan emosional dengan karakter utama yaitu si Libby tadi gitu loh. Jadi ini menciptakan ikatan langsung antara penonton dan perasaan yang Libby alami, perasaan keterasingan, kebingungan, dan kesepian. Kemudian angle berikutnya adalah high level. Beberapa kali kamera diambil dari angle tinggi atau yang disebut dengan high angle. Nah, misalnya saat menyoroti Libby yang sendirian atau terisolasi dalam ruangan yang luas, sudut ini menggambarkan kerentanannya dan memberikan kesan bahwa Libby terperangkap atau tidak diperhatikan. Ini memberi kontras dengan angle lainnya yang lebih mendekatkan karakter dengan penontonnya. Oke. Nah, itulah tadi berikut tentang pengambilan gambar dari sisi teknik angle-nya. Sekarang kita masuk ke teknik pengambilan gambar dengan dari komposisinya. Nah, yang kita bahas yang pertama kali adalah yang kita lihat komposisi dari simetri dan ruang kosong, penggunaan simetri dan ruang kosong ini. Oke, komposisi dalam film ini cenderung menggunakan ruang kosong untuk menonjolkan keterasingan Libby. Misalnya, dalam beberapa adegan di rumah, kita sering melihat karakter utama ditempatkan di sisi frame dengan banyak ruang kosong di sekitarnya. Nah, ini memberikan penekanan visual pada kesendirian dan keterasingannya si Libby. Oke, kemudian komposisi yang kedua adalah rule of thirds, di mana pada banyak kesempatan karakter utama diposisikan pada salah satu titik fokus dalam rule of thirds, yakni memposisikan karakter di bagian kiri atau kanan frame, sementara di sekelilingnya ada ruang kosong atau elemen latar yang tidak terlalu dominan. Nah, ini memberikan kesan bahwa Libby adalah subjek yang terisolasi dan terabaikan. Nah, dilihat dari komposisi selanjutnya adalah close up. Nah, komposisi inilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan ekspresi wajah si Libby. Ini memberikan penekanan pada perasaan batinnya, baik rasa frustasi, kebingungan, ataupun harapan. Close up ini juga membantu menggali kedalaman emosional karakter dalam situasi yang penuh tantangan. Wajah Libby menjadi jendela untuk memahami dunia yang dia alami. Karena apa? Karena ekspresi Libby itu, ekspresi dia yang terisolasi, jelas ditangkap pada layar gambar close up ini. Gitu.
Oke, nah selanjutnya kita lihat teknik pengambilan gambarnya dari sisi framenya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah framing karakter utamanya. Nah, dalam banyak adegan, terutama saat Libby mulai berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, pengambilan gambar dilakukan dengan menempatkan karakter utama pada bagian central frame. Hal ini memperkuat rasa bahwa Libby adalah subjek utama yang berjuang untuk berkomunikasi dan memahami dunia sekitarnya. Kemudian dilihat dari negatif space-nya, penggunaan ruang kosong sering digunakan untuk menggambarkan perasaan isolasi yang dirasakan oleh Libby. Nah, sebagai contohnya, dalam beberapa adegan di dalam rumah, karakter utama ini berada di dalam satu sisi frame dengan ruang kosong yang besar di sisi lainnya. Nah, ini memberi penekanan pada ketidaknyamanan dan perasaan terpisah dari dunia sosialnya. Kemudian kita lihat dari depth of field-nya. Nah, pengambilan gambar dengan kedalaman fokus atau depth of field ini digunakan untuk menekankan keintiman atau keterasingan. Seringkali fokus diarahkan pada karakter utama, yaitu si Libby, dengan latar belakang yang kabur, menunjukkan betapa dia terisolasi di dunia yang tidak bisa dia jangkau atau dipahami sebelumnya. Oke, begitulah review tentang teknik pengambilan gambar di film The Silent Child ini. Kemudian, oh iya, ada satu lagi dengan dari sisi penggunaan lensanya. Kita lihat. Nah, dari sisi penggunaan lensa juga itu bisa menggambarkan bagaimana video ini diambil gitu ya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang lensa standar 50 mm atau sejenisnya. Nah, lensa standar dengan panjang fokus medium ini digunakan untuk menciptakan tampilan yang lebih natural, membuat penonton lebih mudah terhubung dengan karakter dan suasananya. Lensa ini membantu menjaga fokus pada karakter dan emosinya tanpa distorsi visual yang berlebihan. Kemudian, penggunaan lensa lebar atau wide lens. Nah, dalam beberapa adegan ini, lensa lebar digunakan untuk menangkap keseluruhan ruangan atau situasi yang lebih luas. Nah, hal ini seringkali dilakukan untuk menunjukkan ruang kosong di sekitar Libby dan ini juga untuk menekankan kesendirian atau kebingungannya. Nah, contohnya nih, ketika si Libby itu berada di dalam ruangan yang sangat besar, penggunaan lensa lebar menciptakan kontras antara ukuran fisik, ruang, dan keterasingan yang dia rasakan. Jadi, secara keseluruhan, teknik pengambilan gambar dalam The Silent Child ini sangat memperhatikan detail untuk memperkuat tema dan emosi yang ingin disampaikan. Nah, setiap komposisi, angle, dan penggunaan ruang kosong yang dilakukan dalam film ini bukan hanya untuk estetika saja, tapi juga untuk memberikan kedalaman naratif yang menggambarkan dunia seorang anak tunarungu yang kesulitan berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kamera movementnya. Kita akan mereview bagaimana kamera movementnya. Nah, yang digunakan pada video ini ada beberapa kamera movement jenis-jenisnya. Yang pertama itu adalah kita bahas tentang kamera statik atau kamera statis. Nah, sebagian besar pengambilan gambar dalam The Silent Child menggunakan kamera yang statis, yaitu kamera yang tidak bergerak sama sekali. Keputusan ini sengaja diambil untuk menciptakan kedalaman emosional dan memberi ruang bagi penonton untuk sepenuhnya fokus pada ekspresi dan perasaan karakter. Kamera yang statis juga mendukung tema utama film ini, yaitu kesunyian dan keterasingan. Kemudian tujuan penggunaan dari kamera statis ini adalah untuk menekankan betapa terhenti dan terisolasinya dunia Libby. Dunia di sekelilingnya tampak sepi, tidak bergerak, dan seringkali tampak sangat terpisah dari dunia batinnya dan yang tidak dapat
dia dengar atau dipahami dengan jelas. Dengan menjaga kamera tetap diam, film ini mengundang penonton untuk memperhatikan momen-momen kecil yang terjadi dalam keheningan. Oke. Kemudian dilihat dari gerakan kamera menuju subjek atau yang disebut dengan slow push in. Nah, kamera dalam beberapa adegan dalam video ini, kamera secara perlahan maju atau yang disebut juga dengan push in menuju subjek, terutama saat menyoroti karakter utama yaitu si Libby. Push in yang lambat digunakan untuk memperbesar fokus pada ekspresi wajah Libby yang memberikan kedalaman pada perasaan atau konflik batinnya. Nah, efek dari gerakan ini adalah ketika kamera mendekat dengan lambat, itu memberikan kesempatan bagi penonton untuk merasakan kedekatan emosional dengan karakter, seolah-olah kita bisa merasakan kebingungannya atau kebisuan dunia yang dia alami. Gerakan ini juga menciptakan ketegangan emosional yang kuat, seperti saat Libby merasa semakin terperangkap dalam keterasingan dan ketidakmampuannya untuk berkomunikasi. Selanjutnya kita lihat dari kamera follow atau mengikuti gerakan karakternya. Nah, kamera sesekali digunakan untuk mengikuti gerakan karakter, terutama ketika Libby bergerak di dalam rumah atau ruang lain. Nah, gerakan kamera yang mengikuti atau tracking shots ini tidak cepat, melainkan berjalan dengan tenang dan terukur. Misalnya nih, ketika Libby berjalan melewati ruang kosong atau saat berada di kamar, kamera akan mengikuti pergerakan tubuhnya, seringkali dari sisi atau dari belakang gitu. Nah, apa efek dan tujuan dari kamera ini? Nah, gerakan mengikuti ini memberikan kesan bahwa kita ikut dalam perjalanan batin Libby, mengikutinya dengan penuh perhatian saat dia berusaha memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Gerakan ini cenderung juga menciptakan perasaan melangkah bersama Libby gitu lah. Jadi seakan-akan kita juga ikut dalam perasaan si Libby itu bagaimana gitu, bagaimana kesepiannya dia, bagaimana kebingungannya dia gitu, serta memperkuat tema dalam cerita ini yaitu tema keterasingan dan kesendiriannya gitu. Kemudian kita lihat dari sisi efek zoom in dan out-nya yang lembut. Nah, meskipun lebih jarang digunakan, nah push pull zoom in dan out ini atau efek zoom in dan out yang lembut ini meskipun jarang digunakan, tapi beberapa momen juga dalam film ini menggunakan efek ini dengan sangat-sangat halus gitu. Nah, ini memberikan efek visual yang menarik, terutama saat menunjukkan ketegangan emosional yang terjadi dalam pikiran Libby. Efek visual ini menciptakan rasa distorsi atau ketidaknyamanan, seolah-olah penonton bisa merasakan ketegangan atau kebingungannya yang semakin meningkat. Ini berfungsi untuk memperlihatkan perubahan dalam persepsi atau pemahaman karakter terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Nah, ketika kamera melakukan zoom in ke wajah Libby, kita merasakan betapa intensnya perasaan kesepian dan kebingungan yang dia alami. Lalu selanjutnya adalah pengambilan gambar dengan gerakan yang halus atau disebut dengan dolly shot. Dolly shot yang halus juga digunakan dalam beberapa adegan, di mana kamera bergerak perlahan mengikuti karakter, terutama ketika Libby sedang berinteraksi dengan orang lain atau saat dia mencoba untuk berkomunikasi dengan orang dewasa yang lebih mendominasi. Nah, efek dari penggunaan dolly shot ini adalah gerakan ini menciptakan kedalaman pada ruang dan juga memberi kesan bahwa penonton mengikuti perjalanan karakter terus-menerus. Dengan kamera yang bergerak halus di sisi karakter,
Penonton seolah-olah diajak untuk merasakan intensitas dari situasi yang penuh ketegangan emosional atau kebingungan bagi Libby. Oke. Nah, kamera movement yang selanjutnya yang digunakan dalam video ini adalah cinematic framing dan bokeh atau sering juga dibilang efek latar belakang blur. Nah, bagaimana penggunaannya dalam film ini? Nah, meskipun ya ini sebenarnya bukan gerakan kamera dalam arti tradisional. Nah, bokeh ini atau disering juga dengan dibilang efek blur latar belakang, ini sering tercipta saat kamera bergerak atau berpindah fokus. Latar belakang seringkali diburamkan ketika karakter utama berada dalam fokus, menciptakan efek visual yang menggambarkan distorsi dalam dunia Libby yang tidak bisa mendengar. Nah, ketika kamera berpindah dari satu objek atau subjek ke objek lainnya, bokeh ini menambah rasa kesendirian, mengisolasi Libby dalam dunia yang tidak dapat dia hubungkan dengan jelas. Nah, ini menciptakan ruang visual yang sangat intim di mana hanya Libby yang menjadi fokus dengan dunia luar yang tetap kabur atau jauh. Nah, itu ada nanti ketika kita menonton itu ada di beberapa adegan yang dia menggunakan kamera efek blur ini ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah ini kamera movementnya yang keheningan kamera, no movement. Nah, pada beberapa titik film ini sepenuhnya menghindari gerakan kamera dan memilih untuk menjaga kamera diam saat karakter melakukan aktivitas. Seperti saat Libby berjalan, saat Libby belajar bahasa isyarat, atau ketika dia berbicara dengan pengasuhnya. Nah, kamera sering diam ya, tidak bergerak gitu. Keheningan gerakan ini semakin menekankan kesunyian dunia Libby dan meningkatkan fokus pada interaksi yang terjadi. Nah, efek dari keheningan gerakan kamera ini adalah tidak ada gangguan visual yang mengalihkan perhatian penonton dari pesan yang ingin disampaikan. Nah, di mana ini memberi ruang bagi emosi untuk berkembang secara organik, di mana kita bisa melihat nuansa perasaan karakter melalui dialog dan ekspresi tanpa adanya gangguan atau perubahan visual yang tidak perlu. Oke. Selanjutnya adalah yaitu kamera bergerak seiring dengan gerakan tangan atau mengikuti gerakan isyarat. Nah, mengingat bahwa film ini adalah berfokus pada komunikasi melalui bahasa isyarat, ada beberapa momen di mana kamera itu mengikuti gerakan tangan. Nah, yang diikuti adalah gerakan tangan karakter yang secara langsung gitu. Kamera akan bergerak mengikuti tangan Libby atau tangannya pengasuhnya saat mereka menggunakan isyarat, menyoroti bagaimana bahasa tubuh dan ekspresi menjadi cara komunikasi utama. Nah, efek kamera mengikuti gerakan tangan ini yaitu kita sebagai penonton dapat merasakan betapa pentingnya bahasa isyarat dalam membangun koneksi emosional dan komunikasi antar karakter. Nah, gerakan kamera ini memberikan penekanan visual pada metode komunikasi yang sangat vital bagi Libby dan juga memperlihatkan bagaimana proses belajar dan pengajaran yang terjadi secara organik. Nah, kesimpulannya dari keseluruhan penggunaan kamera movement dalam The Silent Child ini itu sangat terkontrol dan terfokus untuk mendukung tema film yang mengedepankan kesunyian, keterasingan, dan proses komunikasi gitu ya. Nah, gerakan kamera yang lambat, minim, atau bahkan tidak ada sama sekali itu malah menciptakan atmosfer yang sangat intim di mana memberikan ruang bagi penonton untuk benar-benar merasakan dunia Libby itu, dunia yang penuh dengan kesunyian dan kebingungan. Gerakan-gerakan ini juga membantu menggali kedalaman emosi karakter
dalam mendalami pengalaman batin mereka tanpa harus mengandalkan teknik visual yang berlebihan atau mencolok. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas dan mereview tentang penggunaan lighting atau pencahayaan yang digunakan pada video ini ada beberapa, yaitu yang pertama itu adalah penggunaan natural lighting atau pencahayaan alami gitu ya. Nah, sebagian besar pencahayaan dalam The Silent Child ini menggunakan cahaya alami gitu, terutama di dalam rumah Libby. Nah, ini memberikan nuansa yang lebih realistis dan intim, menciptakan kedekatan antara penonton dan karakter. Nah, penggunaan cahaya alami juga membantu menciptakan suasana yang lebih sepi dan sunyi, yang sangat cocok dengan tema film ini, dengan dunia yang terisolasi bagi seorang anak yang tunarungu gitu. Cahaya yang datang dari luar atau seperti dari jendela juga menciptakan kontras antara ruang dalam rumah yang lebih gelap dan dunia luar yang lebih terang. Nah, ini seringkali digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara dunia yang dapat diakses oleh orang-orang yang bisa mendengar dan dunia yang sepi dan terisolasi yang dialami oleh si Libby. Dalam banyak adegan, sinar matahari yang datang melalui jendela itu malah menambah elemen kehangatan, meskipun seringkali terasa terjaga jaraknya gitu ya, memberikan kesan bahwa dunia luar adalah sesuatu yang tak bisa dijangkau oleh si Libby gitu. Kemudian yang kedua pencahayaannya yaitu key light atau fill light yang lembut. Nah, key light itu adalah cahaya utama dalam film ini biasanya lembut dan tidak terlalu keras. Nah, cahaya ini seringkali ditempatkan di posisi yang memberikan efek halus pada wajah dan tubuh karakter tanpa menciptakan bayangan tajam yang bisa mengganggu. Pencahayaan yang lembut ini membantu mempertahankan nuansa yang intim dan tidak mengganggu perhatian dari ekspresi atau perasaan karakter gitu. Kemudian fill light atau cahaya pengisi juga digunakan untuk mengurangi bayangan keras yang mungkin muncul, tetapi tidak terlalu kuat. Penggunaan fill light ini membuat pencahayaan keseluruhan terlihat lebih natural dan tidak mencolok. Ini memperkuat atmosfer terlihat lebih tenang, seakan-akan dunia di sekitar Libby selalu dalam keadaan tenang ataupun sedikit redup gitu ya, mencerminkan keheningan dunia batinnya juga gitu. Nah, kita lihat dari sisi pencahayaan dengan kontras yang tinggi. Film ini juga sering menggunakan pencahayaan dengan kontras yang tinggi, yaitu menggabungkan area yang sangat terang dengan area yang sangat gelap. Misalnya nih, saat si Libby berada di ruang besar yang ruangannya gelap gitu kan, ada sinar terang yang masuk dari jendela atau lampu yang menyorot wajah Libby atau tubuhnya. Itu menciptakan pembagian visual antara terang dan gelap gitu. Nah, efek kontras ini menambah elemen dramatis dalam film ini gitulah ya. Menekankan dimana efek kontras itu menekankan perasaan keterasingan dan kebingungan yang dirasakan oleh Libby. Area yang gelap bisa menggambarkan betapa terisolasi atau ketidakpahaman, sementara cahaya yang datang ke wajah Libby itu menunjukkan harapan atau momen pencerahan yang sangat langka di dalam hidupnya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat dari backlighting atau pencahayaan latar belakang. Backlighting adalah teknik di mana cahaya yang ditempatkan di belakang subjek terlihat seperti siluet atau bayangan yang lebih jelas. Teknik ini digunakan dalam beberapa adegan untuk memberikan kesan misteri atau ketidakpastian. Nah, efek dari backlighting ini adalah sering digunakan ketika Libby berada dalam ruangan yang lebih gelap, sementara cahaya dari luar itu atau
cahaya seperti dari jendela misalnya, itu menciptakan siluet yang menekankan betapa terisolasinya si Libby. Dia memberi kesan bahwa Libby berada dalam dunia yang jauh dari dunia orang yang bisa mendengar atau berkomunikasi secara normal, dengan meningkatkan tema kesepian dan keterasingannya. Kemudian dari sisi penggunaan cahaya yang lembut di momen keakraban. Nah, ini di mana bisa kita lihat, yaitu saat Libby berinteraksi dengan pengasuh yang mengajarinya bahasa isyarat, pencahayaan di ruang ini cenderung lebih lembut dan hangat gitu ya. Cahaya yang lebih terang dan hangat ini akan menciptakan suasana yang lebih nyaman, aman, dan penuh harapan. Gitu. Ini kontras dengan pencahayaan lebih redup dan kontras tinggi yang sering terjadi di adegan-adegan sebelumnya, di mana Libby merasa lebih terisolasi atau kesepian gitu. Dengan penggunaan cahaya yang lembut ini di momen ketika si Libby dan pengasuhnya saling berinteraksi, itu kita melihat ada harapan di sana gitu ya. Nah, pencahayaan lembut dan hangat ini juga memberikan tanda visual bahwa ada perubahan dalam dunia Libby, bahwa ada kemungkinan untuk komunikasi dan koneksi emosional yang lebih baik. Nah, cahaya ini juga menggambarkan momen-momen belajar yang penting dan transformatif dalam hidup Libby. Nah, dalam The Silent Child ini, lighting dalam The Silent Child ini berfungsi sangat penting dalam memperkuat atmosfer dan emosi film. Pencahayaan alami yang lembut dan terkontrol dikombinasikan dengan kontras antara terang dan gelap, itu menciptakan atmosfer yang penuh dengan kesepian dan keterasingan, namun juga memberi ruang bagi momen-momen harapan dan pemahaman. Nah, penggunaan cahaya tidak hanya untuk pencahayaan praktis, tapi juga sebagai alat simbolik yang menggambarkan dunia Libby yang terisolasi, serta perkembangan emosional dan komunikasi yang dialami sepanjang cerita. Oke, selanjutnya yang akan kita review adalah karakteristik audionya. Bagaimana suara, apa-apa aja suara yang digunakan dalam video ini. Nah, karakteristik audio yang pertama itu adalah keheningan dan absennya musik. Nah, salah satu ciri khas ya yang sangat menonjol dalam The Silent Child ini adalah keheningan, yang sengaja ditekankan sepanjang film, mulai dari awal sampai dengan akhir ya, terutama dalam adegan-adegan yang berfokus pada Libby. Keheningan ini menciptakan nuansa yang sangat mendalam tentang dunia Libby yang tidak bisa mendengar. Ketika suara sepenuhnya hilang, penonton dapat merasakan seberapa besar dan terisolasinya dia, seberapa besar keterasingan dan terisolasinya yang dialami oleh si Libby ini gitu loh. Dan kemudian ketika absennya musik di beberapa adegan itu juga sangat berarti. Musik jarang digunakan sebagai latar, dan ketika ada penggunaannya sangat terbatas dan sangat terkontrol. Nah, ini keheningan ini memberikan ruang bagi penonton untuk meresapi perasaan si Libby yang terjebak dalam dunia yang sunyi dan penuh tantangan. Tanpa musik, film ini memberi kesan yang lebih nyata dan memungkinkan perasaan yang lebih intens untuk muncul, seolah-olah kita masuk ke dalam dunia Libby yang sepenuhnya sepi gitu. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah penggunaan suara alam dan ambience. Nah, ketika suara tidak sepenuhnya dihilangkan, ada suara alam dan ambience atau suara latar ini ya, memainkan peran yang sangat penting dalam membangun atmosfer. Suara-suara seperti suara angin yang berhembus dengan langkah kaki, atau pintu yang terbuka, atau bahkan suara kecil seperti suara mainan. Nah, seringkali kita dengar sebagai terdengar ya di dalam video ini sebagai elemen penting dalam menciptakan konteks bagi dunia Libby. Ambience ini juga seringkali terasa tenang dan minimalis, tetapi tetap cukup jelas untuk memberi penonton gambaran tentang lingkungan di sekitar Libby. Suara-suara tersebut tidak pernah mencolok atau mengganggu,
tetapi mereka memberikan lapisan tambahan yang membantu memperkaya pengalaman penonton nih gitu. Nah, sebagai contoh, ketika Libby berada di luar rumah atau di luar ruangan yang lebih luas, suara alam yang natural ini berfungsi untuk memberi rasa keterhubungan dengan dunia luar yang tetap tidak dapat dijangkau oleh Libby gitu. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik selanjutnya adalah suara penciptaan fokus pada isyarat visual. Nah, karena karakter utama adalah seorang anak tunarungu, suara berbasis isyarat visual itu sangat penting dalam menciptakan pengalaman audio yang lebih mendalam. Nah, ketika Libby berinteraksi dengan orang dewasa yang berusaha mengajarinya bahasa isyarat, suara seringkali tidak menjadi pusat perhatian. Sebagai gantinya, kita mendengar lebih banyak suara-suara halus yang mendampingi gerakan tangan. Penyampaian bahasa isyarat disertai dengan suara kecil seperti desahan napas, pergerakan tangan, atau bahkan sentuhan yang menambah kedalaman emosional pada adegan tersebut. Nah, meskipun Libby tidak dapat mendengar suara-suara tersebut, penonton bisa merasakan perasaan yang terhubung dengan dunia yang tidak dapat dia akses sepenuhnya. Gitu. Kemudian, karakteristik audio yang selanjutnya adalah suara interaksi dalam bahasa isyarat. Bahasa isyarat memainkan peran sentral dalam interaksi antara Libby dan karakter lain, dan audio mendukung komunikasi ini. Meskipun tidak ada suara verbal atau suara gerakan tangan seperti suara tangan yang bergerak melalui udara atau gesekan tangan, seringkali terdengar dengan lembut sebagai bagian dari pengalaman fisik yang menandai proses komunikasi. Kemudian yang kelima, karakteristiknya adalah dialog yang terbatas dan disesuaikan. Oke, dialognya di dalam video ini nggak banyak ya, dan ini selaras dengan tema utamanya yaitu tentang kesunyian. Nah, karakter-karakter lain yang berinteraksi dengan Libby juga, terutama seperti orang dewasa yang berbicara, karakter orang dewasa itu berbicara dengan normal, tapi seringkali dialog ini tidak benar-benar menonjol dalam narasi film, melainkan berfungsi sebagai latar belakang untuk lebih menyoroti ketidakmampuan Libby untuk memahaminya secara langsung. Itu. Dan yang terakhir adalah karakteristiknya yaitu penggunaan suara ambien untuk menciptakan ketegangan atau relaksasi. Nah, suara ambien seperti suara angin, detik jam, atau suara-suara rumah lainnya sering digunakan untuk menciptakan ketegangan atau kenyamanan dalam film ini. Misalnya nih, saat Libby tuh berada di dalam kamar yang gelap dan sepi. Nah, kita bisa mendengar suara yang sangat tenang, hampir seperti suara dunia yang sedang berhenti. Itu menggarisbawahi kesendiriannya si Libby di sana gitu loh. Nah, ketika suasana lebih hangat atau lebih nyaman seperti saat dia belajar bahasa isyarat, suara ambien malah lebih lembut dan terasa lebih menenangkan. Nah, hal ini menciptakan kontras yang kuat antara perasaan terisolasi di awal film dan sedikit harapan yang muncul ketika Libby mulai berkomunikasi dengan lebih efektif. Nah, kesimpulan dalam karakteristik audio ini di dalam karakteristik audio penggunaannya di dalam Silent Child ini sangat bergantung pada keheningan dan penggunaan suara yang sangat minim. Keheningan ini menciptakan pengalaman yang sangat intim dan mendalam, memberi penonton kesempatan untuk benar-benar merasakan dunia Libby yang penuh dengan keterasingan. Suara alam, suara tubuh, suara gerakan tangan, dan penggunaan musik yang sangat minimal, semuanya dipilih dengan cermat. Nah, ini juga bertujuan untuk memperkuat perasaan batin Libby. Film ini mengandalkan audio yang membangun atmosfer yang sangat emosional, di mana keheningan itu sendiri menjadi bagian integral dari pengalaman karakter utama yang tidak bisa mendengar gitu.
Nah, setelah kita tadi sudah membahas tentang bagaimana teknik pengambilan gambarnya, kemudian kamera movementnya, lighting, karakteristik audio. Nah, sekarang kita masuk ke nilai cerita. Nilai cerita yang dapat kita ambil dari The Silent Child ini, yang pertama yaitu uh, dalam The Silent Child, tema kesunyian dan keterasingan yang dialami oleh Libby, seorang anak tunarungu. Nah, film ini menggambarkan bagaimana dunia yang penuh suara bisa terasa sangat jauh dan tidak dapat dijangkau bagi seseorang yang tidak bisa mendengar. Libby tidak hanya terisolasi karena keterbatasan fisiknya, tapi juga karena dunia sosial di sekitarnya yang tidak sepenuhnya memahami dan menerima keadaannya. Keterasingan ini dieksplorasi melalui dinamika hubungan antara Libby dengan orang tua dan orang dewasa lainnya di sekitarnya. Meskipun mereka ingin membantu, mereka seringkali tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan Libby atau mengerti dunia yang dia alami. Nah, ini menciptakan jarak emosional yang kuat dalam hubungan mereka. Film ini sangat efektif menunjukkan bagaimana kesunyian bisa membuat seseorang merasa terasing, bahkan di tengah keluarga yang penuh kasih. Oke, nilai yang kedua yang sangat kuat dalam film ini adalah pentingnya komunikasi dalam membangun hubungan yang sehat. Nah, bagi Libby, bahasa isyarat itu sudah menjadi jembatan yang memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan dunia di sekitarnya. Ketika Libby pertama kali bertemu dengan pengasuhnya atau pekerja sosial, dibilang juga ya, yang mengajarinya bahasa isyarat, kita bisa melihat bagaimana komunikasi visual menjadi jalan untuk menyatukan dua dunia yang berbeda, yaitu dunia orang yang bisa mendengar dan dunia Libby yang terisolasi. Pesan yang disampaikan dalam film ini adalah bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata yang diucapkan, tetapi juga bagaimana kita memahami dan menghargai cara-cara lain untuk berhubungan satu sama lain, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat, meskipun kurang dikenal oleh sebagian besar orang. Nah, namun bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk memperluas pemahaman antara individu dan membangun koneksi emosional yang lebih mendalam. Film ini juga menunjukkan bahwa kesediaan untuk mendengarkan, nah dalam arti yang lebih luas, adalah hal yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang benar-benar inklusif. Gitu. Kemudian nilai cerita lainnya adalah perjuangan Libby untuk dipahami dan diterima di dunia yang tidak bisa mendengar dunia seperti yang dia alami. Nah, keberadaan Libby dipenuhi dengan upaya untuk mengatasi stigma sosial terhadap tunarungu, terutama di dalam keluarga yang merasa frustasi dengan ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dengan dia secara efektif. Karakter orang tua Libby contohnya. Nah, awalnya sulit menerima kondisinya, menggambarkan ketegangan antara harapan sosial terhadap anak-anak normal dan menyatakan bahwa Libby adalah bagian dari dunia yang berbeda. Film ini mengajarkan kita bahwa penerimaan bukan hanya soal menerima fisik atau kondisi seseorang, tetapi juga memahami cara mereka berkomunikasi, cara mereka merasakan dunia, dan apa yang mereka butuhkan untuk berkembang. Kemudian salah satu nilai moral yang sangat jelas dalam film ini adalah itu kekuatan empati dan keterbukaan untuk memahami orang lain yang mungkin berada dalam situasi yang sangat berbeda. Nah, ketika pengasuh datang untuk mengajari Libby bahasa isyarat, dia menunjukkan empati yang sangat dalam. Dia berusaha untuk benar-benar memahami dan berinteraksi dengan Libby sesuai dengan cara yang bisa diterima oleh Libby. Nah, empati ini sangat krusial, terutama dalam film yang menyentuh tema komunikasi dan keterbukaan terhadap perbedaan. Film ini mengajarkan kita bahwa untuk dapat membangun hubungan yang baik, kita harus memiliki keterbukaan untuk mendengarkan dan beradaptasi dengan cara
orang lain berbicara, bukan hanya memaksakan cara kita sendiri. Gitu. Kemudian di bagian akhir film, meskipun ada banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Libby dan keluarganya, film ini tetap memberikan pesan optimis tentang harapan, yaitu ketika Libby mulai bisa berkomunikasi. Film ini menunjukkan bahwa meskipun dia telah menghadapi begitu banyak hambatan, selalu ada kemungkinan untuk perubahan jika ada orang yang bersedia mendengarkan dan berusaha memahami. Pesan harapan ini sangat relevan dalam konteks individu yang menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia di sekitar mereka. Film ini menunjukkan bahwa perubahan positif bisa terjadi ketika ada usaha dan kesempatan untuk berkembang. Nah, secara keseluruhan, nilai cerita dalam The Silent Child ini sangat kaya dan penuh makna. Film ini mengangkat tema-tema besar seperti kesunyian, keterasingan, komunikasi, penerimaan, pendidikan, empati, dan perubahan pribadi. Melalui perjalanan Libby, film ini mengajarkan penonton tentang pentingnya memahami dan menghargai cara orang lain berkomunikasi, serta menunjukkan bagaimana dukungan emosional dan pendidikan bisa menjadi kunci untuk mengatasi kesulitan dan membangun hubungan yang lebih inklusif dan mendalam. Oke. Nah, itulah akhir dari presentasi saya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak. Meskipun kita berada di ruang virtual, jika ada pertanyaan atau klarifikasi, saya siap untuk menjawabnya. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan. Bye-bye.